Oke. Tiba-tiba masuk playoff, nilainya bertambah dan sekitar 2 tahun atau 3 tahun setelah itu kabarin dia. Ini kayaknya kita waktunya udah harus lepas investasi kita karena sudah untung. Itu saya bingung sekali gitu loh. Bahwa sebuah investasi yang biasanya susah di bidang olahraga di tangan Erik, sesuatu yang sulit bisa menjadi emas. Wow, asalnya paling bawah sekarang udah untung begitu ya. Iya. Itu 2011 kurang lebih ya? Ya 2011 ya, Erik ya. Iya. Ingin tahu sekarang kondisi klubnya 2015 gimana? Udah kita nggak tahu lagi karena Jelek banget sekarang. setelah Erik lepas jatuh lagi. Serius? Jadi akhirnya udah dilepas ya udah. Ya gitu. kembali gini, saya rasa di bisnis media olahraga ada kemiripan. Bahwa itu kan berdasarkan sumber daya manusia yang luar biasa. Jadi dalam kita memimpin suatu perusahaan media ataupun olahraga sama. Kita itu mesti dekat dengan tim kita. Ya, karena yang kita manage ini bukan robot. Masalahnya tadi artis ataupun seniman dan lain-lain. Dan penting sekali ketika mereka percaya sama kita itu penting. Dan kita pun tidak boleh menyiapkan kepercayaan mereka ini dengan hanya ya tadi tanpa komitmen, baik juga tanpa transparan yang jelas. Karena mereka ini orang-orang pintar semua. Ya, dan saya rasa itu yang juga prinsip buat saya dalam menjalankan sebuah bisnis. Ini juga karena belajar dari Sandi, dari Rosan, bahwa penting sekali bahwa dalam kita menjalankan bisnis itu kan jangan dilihat kita hanya sebagai owner. Tapi kita punya stakeholder. Stakeholder itu siapa? Salah satunya pegawai. Kalau di media tentu stakeholder kita siapa? Pembaca, penonton itu stakeholder kita. Yang dimana mereka juga punya penilaian. Ketika kita juga dalam pemberitaan, dalam melakukan suatu hal yang tidak transparan, tentu mereka juga akan melihat bahwa kembali kan yang namanya bisnis media kan mesti balance and check and balance. Gitu. Ini yang saya rasa prinsip-prinsip sama. Ketika saya di Inter juga, saya rasa tadi ya dari tahun pertama kita sudah bilang bahwa saya perlu waktu 5 tahun, tetapi di tahun ketiga tim ini mesti jauh lebih baik dan secara keuangan klub ini mesti makin sehat. Nah, jadi itu yang saya selalu menjaga kepercayaan juga fans-fans. Sama juga bagaimana kita juga sebagai pengusaha menjaga kepercayaan kepada staf kita, manajemen kita, pembaca kita, ataupun pembeli barang kita, ya kan? Mas Andi, berarti sekarang udah nggak ragu lagi kalau misalnya mau invest di sport ya? Saya ikut aja lah, pokoknya Erik invest di mana saya merem ikut aja deh. Merem aja diajak mau aja gitu. Oke, sekarang sudah jadi presiden Inter gitu kan? Ada yang berubah nggak dari Erick Thohir? Nggak ada ya, saya lihat sosoknya masih sama. Masih apa? Ya masih bersahaja dan Erik ini ada sesuatu yang mungkin karena dia orang melihat bahwa udah pengusaha sukses, tapi dia sangat down to earth, setia kawannya itu yang luar biasa saya lihat dan perhatian sama teman, loyalitasnya itu yang nggak berubah dari Erik. Terima kasih. Mau diajakin basket nggak? Ajak ke basket. Oh ini ini presiden basket se Asia Tenggara 2 periode ya? 3 sekarang. 3 periode. Wow. Oke. Jadi bagiannya jadi presiden, bukan pemain gitu ya. Tadi bisanya emang nyuruh. Oke, Mas Andi, terima kasih. Makasih. Sudah hadir di 1 jam lebih dekat. Ya, terima kasih. Bersama Erick Thohir, kami kembali saat lagi. Janji Erik, pokoknya nggak boleh beli-beli lagi. Harus Pak Erick yang buka. Yang ya oke.